Terima kasih Pak Bendang. Di sini mengapa saya mengumpulkan dan saya minta izin bapak-bapak sekolah untuk rekan-rekan guru untuk mengikuti, ya walaupun tidak semua, tetapi saya berharap begini Pak, saya sudah melaksanakan CGP ini walaupun belum lulus, tetapi banyak hal yang berubah. Ibaratnya ada setidaknya kalau nanti teman-teman saya nanti di angkatan selanjutnya ada yang itu kan, oh berarti nanti kita bisa berkolaborasinya lebih baik lagi gitu Pak. Makanya saya mengajak teman-teman, oh ternyata tidak sesulit itu gitu loh Pak, masuk ke CGP. Maksudnya kegiatan CGP itu tidak yang harus menguras bagaimana, ternyata bisa kalau kita menikmati itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolahan. Sebenarnya sebenarnya sudah diterima waktu itu, tetapi kita belum masuk ke modul tentang visi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mohon maaf saya berdiri. Bagaimana cara menyusun atau langkah-langkah menyusun visi sekolah. Di sini visi yang akan saya tampilkan di sini tidak memakai suara saja. Di sini adalah merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Jadi kita harus memiliki dulu apa yang akan kita rubah, visi apa yang sekiranya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ingat, visi itu bisa kita perbaiki. Nah, di sini prakarsa yang ingin saya rubah yaitu upacara bendera yang berpihak kepada murid dan dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Makanya saya sering sekali waktu upacara itu siswa itu hal apa sih yang menyebabkan siswa-siswa kita itu sebenarnya kurang menikmati dan kurang menghayati sewaktu adanya kegiatan upacara. Visinya kita yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal, dan berwawasan global. Ini sudah mengarah sesuai dengan profil belajar Pancasila yang sudah kita buat waktu awal semester ya. Nah, di sini dalam menyusun visi dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, budaya lokal, dan berwawasan global. Yang kita ambil ini adalah profil belajar Pancasila. Beriman kepada Allah, berakhlak mulia, berbudaya global, kreatif, gotong royong, berlatih mandiri, sesuai kebutuhan anak dan berpihak kepada anak. Visi kita sudah mengarah kepada profil belajar Pancasila. Walaupun memang tidak saya langsung uraikan di situ. Menyusun pernyataan prakarsa perubahan, yaitu pertama kita adalah menyusun atap. Apa itu atap? Ya, berarti yang pertama adalah awal aset yang kita punya. Guru dan siswa merasa bosan dan kurang memaknai kegiatan upacara bendera hari Senin. Asetnya yaitu alat, sebenarnya kita lengkap ya. Ada ini kita bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Tantangannya apa? Yaitu guru memiliki tantangan untuk memulai dari diri untuk dapat meningkatkan kecintaan terhadap upacara. Kemudian siswa belum memiliki kesadaran dalam melaksanakan upacara. Kemudian aksinya melakukan tanya jawab dengan siswa, perubahan apa yang ingin dilakukan mengenai kegiatan upacara. Kemudian pelajaran atau perubahan, yaitu hasil yang kita harapkan dengan upacara yang berpihak kepada siswa, memberi dampak siswa aktif dalam upacara, lebih cinta kepada kegiatan sekolah, dan berdampak pada tingkah laku dan siswa berakhlak mulia sesuai dengan yang tadi visi yang saya paparkan.
Kemudian kita melaksanakan setelah atap, kita turun lagi ke manajemen perubahan atau bagja, yaitu inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan. Nah, ini bagja yang saya ambil adalah tentang semangat gotong royong mendorong perjumpaan multi unsur, yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak kepada murid. Bagja itu ada kepanjangannya B, yaitu buat pertanyaan utama, yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan atau potensi peluang, yaitu menggalang tim atau koalisi perubahan. Kemudian ambil pelajaran, menyusun pertanyaan lanjut untuk menemukan atau kekuatan atau potensi peluang lewat investigasi, yaitu menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, melibatkan multi unsur diskusi atau ini seperti kita ini sebenarnya sudah mengarah ke bagja ini. Kemudian gali inti, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, mengalokasi kesempatan untuk berproses bersama. Kemudian J, jabarkan rencananya, yaitu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang mempermudah keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian. Kemudian atur eksekusi. Nah, ini yang terakhir, menentukan siapa yang berperan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yaitu mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya SOP, knowledge management, dan MONER. Nah, di sini kemarin yang membuat anti perundungan di kelas, kita juga kan anak disuruh bikin SOP kemarin, OSIS, adanya SOP. Jadi setiap ada kegiatan kita selalu minimal ya adalah aturannya seperti itu. Bagja yang saya ambil di sini mohon maaf Pak, sinyal di sini ya lumayan. Nah, di sini yang pertama yaitu kita buat pertanyaan pertama. Ini kita sudah mengarah ke perubahan yang kita buat, yaitu bagaimana cara menarik minat siswa agar senang dalam mengikuti upacara. Strateginya yaitu yang pertama, upacara berpihak kepada murid. Yang kedua, membuat perubahan tim petugas upacara. Yang ketiga, mengadakan lomba petugas upacara terbaik dan peserta terbaik. Kemudian ambil pelajarannya. Pertanyaan pemandu yaitu apa saja yang disukai anak-anak dalam upacara bendera. Nah, strateginya kita melakukan tanya jawab dengan siswa, kemudian melibatkan wali kelas dan membina siswa, kemudian latihan upacara dengan senang, kemudian siswa bebas memilih posisi petugas upacara, kemudian yang kelima melibatkan siswa dalam kepanitiaan lomba, kemudian gali mimpi. Pertanyaan pemandu yaitu apa kegiatan lomba tata upacara bendera yang anak inginkan. Nah, strateginya yang pertama, membuat tim untuk panitia lomba tata upacara bendera, melibatkan siswa dalam kepanitiaan lomba. Kemudian yang ketiga, melibatkan wali kelas untuk memotivasi siswa, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih jenis tugas dalam upacara sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian adanya rotasi dalam barisan siswa atau peserta upacara tersebut. Kemudian jabatan rencana. Pertanyaan pemandu, bagaimana upaya yang dilakukan itu mewujudkan upacara yang indah nanti itu? Strateginya
yang pertama adalah membuat jadwal latihan upacara, yang kedua siswa memilih tugas sesuai bakat dan minatnya, menyiapkan keyword bagi pemenang lomba petugas yang terbaik, kemudian peserta terbaik. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah semua siswa terlibat dalam lomba. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan pemandunya adalah siapa yang akan melatih petugas upacara, kapan pelatihan upacara dilaksanakan, siapa yang akan menilai lomba petugas upacara terbaik dan peserta terbaik, kemudian bagaimana kriteria perlombaan, kemudian siapa yang dilibatkan dalam kegiatan, kemudian selanjutnya yaitu petugas upacara akan dilatih oleh guru bekerjasama dengan pemangku kepentingan, kemudian yang kedua pelatih upacara dilaksanakan setiap hari Sabtu atau saat jam olahraga, lomba petugas upacara terbaik dinilai oleh guru dan peserta upacara dan lomba peserta upacara terbaik dinilai oleh guru. Kriteria penilaian lomba dibuat rubrik yang di dalam membuat karakter, disiplin, kerjasama, keberanian, dan seterusnya. Kepala sekolah, guru dan karyawan dari sesuai dengan tema upacara. Nah, setelah saya melakukan tahap kerja, maka upacara yang sebelumnya, upacara itu senior sekolah, anak ditentukan posisi tugasnya. Maka upacara versi yang terbaru yaitu siswa boleh memberikan ide, kemudian siswa boleh membuat posisinya, kemudian tempat upacara berrotasi, pembina upacara bisa dari pihak luar atau siswa itu sendiri. Sehingga adanya perubahan, jadi yang diharapkan sesuai dengan visi kita yaitu siswa mampu berakhlak mulia. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyusun visi, yaitu pertama kita adalah yaitu atap. Ya, kita butuh prakarsa perubahan dulu, yaitu dengan adanya atap. Kemudian kita turun lagi ke baja, sehingga visi yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal dan berwawasan global. Sehingga anak-anak kita di SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang ini terampil dalam mengikuti kegiatan upacara. Kemudian siswa itu tidak hanya upacara saja, jadi upacara itu membuat anak itu lebih berkarakter. Sehingga menurut saya visi misi yang kita rapatkan waktu awal semester yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal dan berwawasan global. Yang kita dulu membahasnya tidak memerlukan atap dulu, sebenarnya sudah ada itu atap, tetapi tidak secara rinci. Jadi kita tahunya ini langkahnya ini, oh itu ternyata atap. Kemudian apa kegiatan yang harus itu? Oh ternyata itu adalah baja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Menurut saya visi kita sudah mengarah ke ini dan sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin itu saja. Kalau misalkan nanti kita berdiskusi lagi. Oke, di sini saya akan menanyakan ya kalimat umpan atau cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita itu memimpin murid-murid yang bagaimana? Bu Deja, mungkin. Silakan Bu Deja. Santai Bu. Maksudnya, menurut Bu Deja itu kita itu memimpin murid yang bagaimana sih? Murid-muridnya yang bagaimana? Ya, kalau diungkapkan agak sulit ditulis juga nggak apa-apa, bisa diungkapkan saja Bu Deja, pasti bisa. Murid-murid yang bagaimana sih yang kita alami di sini? Mengasihkan, bagaimana anaknya? Kan otomatis kalau saya merasa anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah itu kalau menurut Bu Deja bagaimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ya Pak, anak-anak di sini tuh banyak
diri saya. Maksudnya kan berbagai macam karakter anak ya Pak. Kita harus bisa menyesuaikan. Kalau misalkan yang keras anaknya jangan dikerasin, kita bisa ajak berdua ngobrol gitu. Bagaimana supaya kita bisa berubah sikapnya biar lebih baik? Karena di sini ada sih Pak beberapa yang masih egois Pak. Jadi apalagi anak-anak kelas 7 gitu Pak, berbagai macam karakter, ada yang masih jadi watak SD-nya kadang masih di bawah, masih egois. Nah itu kita harus pelan-pelan mengajaknya biar mulai merubah sikapnya untuk dirinya sendiri, untuk teman sekelasnya, dan untuk guru-guru di sekolahnya. Cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ditampilkan. Oh, enggak. Belum di slide. Oh ya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, malah yang diprint tadi visi misinya satu-satu dikasih. Oh, kalau ini Bang dari. Apa? Iya. Tadi saya tanyakan ke Bu Dede, yaitu kita memimpin murid-murid yang bagaimana. Ya. Menurut saya, makanya saya tanya ke Bu Dede karena kemarin ya ibaratnya banyak sekali kejadian di kelas 7, kebetulan kali kelas 7, jadi egonya dan karakternya masih terbawa sama anak SD. Jadi Bu Deja memang ya bisa menentukan, jadi bisa memahami karakter murid-muridnya itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, jadi kita percaya bahwa murid kita adalah bagaimana? Kalau menurut saya, murid itu adalah anak yang perlu kita tunjuk arahnya. Kalau menurut Bunia bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, anak-anak kita itu yang terdapat di SMP Negeri 1 Kaliputan itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kan memang mempunyai karakter yang berbeda ya. Tapi semuanya saya lihat mempunyai, walaupun misalkan ada kekurangan sedikit, mereka intinya semuanya mempunyai kelebihan. Walaupun misalkan dari segi belajar, dari prestasi belajar, anak ini kurang, tapi dalam segi yang lainnya kan ada kelebihannya Pak. Jadi menurut pendapat saya, semua anak itu sebenarnya ada bakatnya masing-masing. Tinggal kita sebagai guru mengarahkan kemana minatnya, kemana bakatnya, supaya nanti bisa tersalurkan dengan maksimal. Kalau misalkan anak punya bakat tapi tidak diarahkan juga kan nantinya tidak bisa maksimal. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa memaksimalkan bakat dari siswa yang ada di SMPN Sagatot 1 Kaliputan ini dengan maksimal. Karena dengan walaupun kita siswanya hanya sedikit, mudah-mudahan bakatnya bisa tersalurkan dengan baik. Ya, betul sekali Bunia. Karena itu anak itu diciptakan itu bukan kertas kosong. Anak itu sebenarnya sudah ada gambarannya. Tinggal kita sebagai guru atau pendidik itu kita tinggal mempertebal atau kita mengarahkan jalan anak itu apa, bakat apa yang mereka punya. Jadi kita harus sebagai guru bisa lah menentukan arah untuk anak-anak kita. Terima kasih Dunia, itu jawabannya sangat tepat sekali. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa di sekolah kita yang kita utamakan. Itu tadi kalau menurut saya itu kita mengutamakan gotong royong, bersama. Ya, kepada Bu Yuyun silakan memaparkan. Terima kasih
Ya, nggak apa-apa. Di sekolah kita itu di sekolah kita mengutamakan sekolah kita itu mengutamakan apa? Tadi kan kata Pak Ali seperti itu ya. Yang menurut saya di sini kan sekolah kecil ya Pak ya. Tidak, karena kalau bisa di sekolah besar itu bisa dilihat dari kadang anak-anaknya ada yang geng-gengan gitu ya Pak ya Pak. Nah kalau menurut saya di sini itu harus lebih diutamakan ya seperti gotong royong, kebersamaan dan seperti itu. Dan untuk saat ini sepertinya seperti itu sudah jaraknya ini. Kadang anak-anak sudah mementingkan yang tadi bilang Bu Deja, egonya ya, egonya masih lebih diutamakan. Seperti misalnya anak-anak perempuan yang sekarang ya Pak ya, terutama misalnya itu keegoannya masih terlihat bahkan lebih menonjol. Misalnya pasangan gitu ya, itu kan masih harus bisa dikoreksi lah itu. Harus bisa ditunjukkan bahwa itu sebenarnya harus gimana sih gitu kan ya. Jadi kegotong royongan dan kekompakannya itu dilihat dari sekarang itu semakin berkurang gitu Pak daripada yang angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kalau Mas mau diperbaiki kata-katanya kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Di sekolah kita harus mengutamakan tadi gotong royong dan kerjasama yang tadi Bu Yuyun tadi ini. Soalnya kita semuanya jadi guru BP Pak di sini Pak. Jadi merangkap. Ya, pokoknya kita harus ada kasus apa yang di sekolahan ada, ya harus mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Jadi kayak kemarin ya, sebenarnya itu masih seputar kelas 7 Pak. Jadi ada anak yang itu ya itunya itu, jadi ada yang nggak bisa ini tanya-tanya itu kamu harus basic aku, jadi kamu nggak boleh punya teman yang lain. Nah seperti itu Pak. Jadi masih ada hal seperti itu, jadi membuat tadi untuk Bu Yuyun jadi kerjasama dan gotong royong sekaligus dengan kekeluargaannya yang belum erat dan masih mudah terkontaminasi dengan IT atau teknologi di luar. Kemudian yang keempat, murid sekolah kita itu sadar betul bahwa kepada Bu Devi ya Bu Devi, murid sekolah kita itu sudah sadar betul ya bahwa apa itu Bu Devi kalau menurut Bu Devi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi kita peserta kita harus bergotong royong tadi ya, bekerja sama. Jadi kalau di sini kan masih ada yang berkelompok, masih di grup. Misalnya contohnya peserta didik misalnya ada yang sakit, berarti semuanya harus udah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya Bu Devi. Di sini murid sekolah kita itu sadar betul bahwa kegotong royongan, kekeluargaan dan keyakinan bahwa mampu mewujudkan cita-cita mereka atau cita-cita sekolahan sehingga mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke kalimat penumpang yang selanjutnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Pak Yedi? Pak Yedi itu kan di sekolah kita itu yakin bahwa bagaimana? Pasti akan yakinnya ke perubahan yang positif. Kalau menurut Pak Yedi, keyakinan apa yang Pak Yedi yakinkan di sekolah kita itu kedepannya mau bagaimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Telah memberikan tambahan-tambahan tentang CGP Pak Ali. Di sini untuk meyakinkan bahwa sekolah itu yang meskipun kecil tapi kedepannya
bisa lebih baik dari dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin untuk prestasi olahraga bisa lebih baik dari kemarin. Contohnya di sekolah kita juara kedua lomba lari. Mungkin untuk lomba yang lainnya saya harap lebih ke depannya lebih bagus, dan kalau misalnya lomba bahasa Inggris juga kayaknya sekolah kita ada bahan-bahan yang bagus untuk mengikuti lomba storytelling. Di sini ada BD ya, itu ya yang bagus untuk dalam pengucapan dalam bahasa Inggris. Mungkin itu kedepannya kegiatan-kegiatan lainnya lebih maju. Ya, terima kasih Pak Yedi. Jadi Pak Yedi yakin bahwa siswa itu kita itu mampu untuk bersaing dengan sekolah yang lain. Buktinya saja kemarin olahraga bisa mampu untuk mampu juara 2 ya. Di kegiatan yang lain Pak Yedi berhubung bahasa Inggris tadi berarti mengarahkannya ke storytelling ya. Mudah-mudahan nanti ada lah kegiatan itu dan kita latih dari sekarang. Jadi kita yakin bahwa siswa itu sebenarnya sama dengan siswa yang di bawah, cuma kita mengarahkan bakat mereka saja yang mungkin kita belum sesuai mungkin ya. Jadi mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya sebenarnya ini hampir sama untuk hal yang dicita-citakan murid kita. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa tujuan kita menjadi seorang guru yaitu ingin adanya perubahan terhadap siswa dan diri kita sendiri, tidak hanya buat siswa, karena di sini kita sebenarnya mendidik itu sambil kita juga belajar untuk ke arah yang lebih baik lagi. Kira-kira ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kembali ke dunia mungkin terima kasih dunia. Terima kasih. Ini pertanyaan katanya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai pendidik sudah paham kan semuanya di sini. Warga sekolah ini bukan hanya siswanya, tapi juga ada pendidik, ada TU juga, ada kepala sekolah, semuanya di sini. Tujuan utamanya di sekolah ini itu kan untuk belajar. Siswa belajar bukan dari guru, tapi guru juga belajar dari siswa. Kepala sekolah kita belajar sebagai guru, belajar dari kepala sekolah, tapi kepala sekolah juga bisa mengambil pelajaran dari guru-guru dan siswa. Jadi intinya kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita semua ke sekolah ini intinya untuk belajar untuk lebih baik lagi, bukan hanya soal pelajaran textbook saja, tapi pelajaran yang lain-lainnya juga. Kita bisa belajar dari kasus-kasus siswa yang terjadi, kita belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan kita kan nantinya juga, walaupun mungkin sekarang saya belum mempunyai siswa, anak saya kan belum SMP ya, tapi kan nantinya anak saya juga akan mengalami menjadi siswa SMP. Jadi sekarang saya sudah mulai belajar untuk melihat, oh anak SMP itu ternyata seperti ini, cara mendidiknya seperti ini. Nanti anak saya juga akan mengalami seperti ini, dan cara mengajarkannya harus seperti ini. Karena bukan hanya sebagai guru di sekolah, kita juga sebagai orang tua dari siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pertanyaan yang ada, dan menurut saya Bapak Ibu semua, menurut saya sudah mengarah dengan baik ya. Dan memang karena kalau menurut saya Pak, di SMP ini apa ya, jadi kita ber-14 itu rasanya sudah kayak saudara sendiri Pak. Jadi saya mau ini ya pasti tahu gitu, saya mau Pak Ali mau apa ini, perubahan apa lagi. Jadi
mereka tahu gitu, jadi langsung deh ikutan deh gitu. Saya bilang ke teman-teman, ayolah ikut gitu. Kemudian dalam membuat visi sebenarnya teman-teman yang tadi itu sudah saya paparkan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi tapi di sini tetap saya akan menanyakan apakah visi yang ada di sekolah kita yang sudah kita bentuk kira-kira ada nggak sih atau perubahan apa yang masih belum terasa, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi apa mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira yang tadi kan prakasa perubahannya saya hanya ke upacara, mungkin ada yang di apa kegiatan apa yang merasa masih ada harus ada prakasa perubahan tambahan gitu. Nah, visi kita adalah mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal dan berwawasan global. Kalau tadi saya bagiannya adalah melaksanakan kegiatan upacara, jadi nasionalisme, wawasan global anak itu terwujud. Nah, kira-kira hal apa yang masih perlu diperbaiki? Kira-kira dari bagian saya Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju ya? Ya, terima kasih. Apakah ada kira-kira yang perlu dirubah lagi di forum ini? Sepertinya tidak ya. Ya, mudah-mudahan nanti tapi kita masih berlanjut ya Bapak Ibu, tidak hanya di momen ini. Jadi memang visi itu ya itu kita masih bisa berlanjut. Misalkan kita terapkan 1 bulan masih ada revisi lagi, ya kita bisa merevisi visi tersebut. Jadi tidak hanya baku untuk visi sekarang sampai tahun yang berikutnya, itu tidak. Jadi memang ya seumur hidup itu tidak. Jadi yang namanya visi itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini untuk visi kita yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal dan berwawasan global. Bapak Ibu setuju ya? Dan merasa untuk saat ini itu yang cocok di sekolah kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya kita itu mudah-mudahan mampu untuk mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, berbudaya lokal dan berwawasan global. Di samping itu juga kita kedepannya bisa menyusun atau prakarsa perubahan yang lain sesuai dengan alurnya, yaitu melewati yang pertama atap, kemudian yang kedua itu bagja, kemudian yang terakhir kita lakukan proses bagja itu sesuai dengan arahan dari atap yang tadi, sehingga kita mampu mewujudkan visi tersebut. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke penguatan dari Bapak Endang selaku pembimbing praktek atau pengajar taktik dari saya kepada beliau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ali. Beri aplaus dulu buat Pak Ali. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah diantaranya proses kita dalam rangka merencanakan visi di sekolah kita. Memang dari paparan tadi saya mencatat ternyata banyak pendapat, keinginan yang ke arah positif dari masing-masing guru di sini yang mengarah untuk kemajuan sekolah ini. Ya. Di antaranya yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi itu dapat memberikan contoh perilaku yang konkret, yang nyata. Ya. Di sini contohnya di antara Bapak dan Ibu tadi ada yang berpendapat bahwa antara penyesuaian di zaman SD ini ya,
SMP lah seperti itu ya. Berarti adaptasi ibunya, adaptasi khususnya yang di kelas awal tuh ya Mas ya. Maaf nih kalau saya ke Pak Ali suka manggilnya Mas ya. Itu panggilan kesayangan saya. Nah seperti di sini lah Mas ya, kita anak keluarga ya. Nah, saya juga seperti itu. Dan kebetulan di sekolah saya juga, sekolah kami maksudnya, ya seperti itu ada yang dari luar negeri ya, dan Jawa. Jadi saya menyesuaikan panggilannya Mas itu untuk seperti di sini untuk lebih mempererat kekeluargaan ya. Nah, jadi itu diantaranya penyesuaian atau adaptasi dari SD ke SMP. Kemudian juga dari setiap murid yang memiliki bakat yang berbeda-beda, jelas itu pasti tiap, kalau di sini ada 100 siswa, pasti ada 100 karakter minimalnya ya. Jadi namun di biaya tujuan atau 10 orang guru pasti 10 tingkatan yang berbeda diantaranya. Dan benar sekali kita itu harus lebih mengutamakan kebersamaan. Tadi sudah dibahas gotong royong ataupun kerjasama itu yang bisa kita membuat sekolah ini untuk lebih maju ya, lebih meningkat di dalam segala halnya. Dan kita juga memiliki kemampuan, Bapak dan Ibu ini sebagai pengajar di sini memiliki kemampuan untuk bisa berbaur menyesuaikan dengan warga yang ada di sini, baik itu dari kepala sekolahnya, rekan-rekan grupnya, teman sejawat, atau bahkan dengan ekosistem yang lain, Pak Ali, seperti dari komite, ya, dari orang tua. Kan biasanya minimalnya di awal tahun atau akhir tahun kita berkumpul ya dengan orang tua ataupun komite khususnya sebagai perwakilan dari orang tua. Nah, itu apa yang akan disampaikan atau kita program kita itu kan disampaikan di sana, yang mengacu otomatis demi kemajuan sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk lebih maju, saya tadi dengar bersaing memang itu yang di positif itu lebih bagus. Contohnya ternyata anak kita yang walaupun di daerah pegunungan ya Pak ya, nah ternyata kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang di perkotaan. Nah ini salah satu potensi yang perlu digali, perlu ditingkatkan. Siapa tahu nanti sekolah satu atap Kalipucang ini bisa lebih menonjol dan lebih diperhatikan. Barangkali bantuan-bantuan minimalnya ya Pak ya, di pihak distrik ataupun di pihak lain ya, alhamdulillah. Contohnya di sini kan sudah ada sarana-prasarana yang ya walaupun dengan keterbatasan kita ya, ini tantangannya di sini memang diantaranya sinyalnya mungkin. Oh itu bagus, alhamdulillah. Oh iya. Nah itu salah satu gambarannya. Itu patut kita syukuri dan kita manfaatkan ya, untuk kemajuan sekolah kita. Ulah ayatnya bahaya upami di antara bapak ibu guru terus grup-grupan, geng-gengan. Nah seperti tadi ya geng-gengan tersebut kita hapus ya. Kita satu keluarga ya. Kita itu kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, insya Allah Pak ke depan sekolah ini maju ya, berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi tidak semudah seperti membalikan tangan. Itu perlu proses. Ya prosesnya ya kita jalani Bapak dan Ibu ya. Kita prosesnya ini diantaranya yang minimalnya kita bisa lebih dekat dengan siswa, bisa menggali keinginan siswa. Ya contohnya dengan pendekatan secara individu kita bisa ya jadi mudahnya malu lah untuk curhat, buknya jangan terang di dunia kayak konflik keluarga kan
bisa mempengaruhi ke kegiatan belajar siswa. Ya, so, kadang-kadang yang tadinya di kelasnya pinter lah, satu waktu ada kekurangannya, di antaranya kok kita anak ini bisa jadi seperti ini. Kenapa? Yang tadinya di kelas 7 bagus, umpamanya muncul, kok di kelas 8-nya ada problem apa seperti itu. Nah itu betul Pak Ali. Sebenarnya itu kalau ke jobnya job BP dulunya BK gitu. Tapi ternyata kan di kita karena keterbatasan tenaga kerja ataupun rekan guru, ya seperti di SD Bapak Ibu, seperti guru kelas, ayah problem dia yang guru kelas gitu, ya ayah nanaon yang guru kelas itu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan solusi tersebut kita berdampak yang positif, ya khususnya untuk peserta didik kita, ya yang khususnya yang ada di SMP 1 Atapur. Saya percayalah dengan saling belajar tadi, memang ini penting Bapak Ibu. Umpamanya tadi kita belajar untuk Pak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah juga, walaupun sudah ada usianya di atas kita, belajar ke kita. Saya punya prinsip di sekolah kami pun seperti itu Bu. Siapa saja bisa jadi guru, siapa saja bisa jadi murid. Dalam artian kemampuannya. Ya saya yang sudah tua, saya juga belajar ke guru yang di bidang IT, umpamanya kan yang rata-rata di sini mah generasi milenialnya pasti di bidang IT, termasuk Pak Ali canggih. Saya juga suka berguru ke Pak Ali. Ya, telah disangka pinter PP Mas, ya, tidak langgar. Saya juga punya kelemahan, kekurangan, ya. Bahkan saya suka sering bertanya ke rekan-rekan. Makanya saya mah tidak PP itu sebagai ada jarak dan sebagainya. Di grup saya mah kan ganti Mas ya, jadi mitra PP. Maksudnya ya saya juga manusia banyak kekurangan, apalagi yang sudah manula, sudah tinggal 2026 saya juga harus purna. Nah, berarti tinggal detik-detik ya 4 tahunan lagi lah, upami tahun murah. Nah dalam hal ini mudah-mudahan kita semua sehat, ya. Kita apa yang tadi didiskusikan bisa terwujud, ya, demi kemajuan dunia pendidikan khususnya yang di SMP Negeri 1 Atap ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan sebagai penguatan. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu, ya, khususnya untuk Pak Ali, Makador ya, iya, semangat tak pernah kendor, ya, itu singkatnya. Nah dalam hal ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu sudah terganggu kegiatan atau aktivitasnya. Itu sebagai bekal Bapak dan Ibu nanti dalam mewujudkan visi, ya. Jadi tadi tahapannya dari mulai atap itu singkatan tadi sudah dijelaskan, pajak juga seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya CGP yang lain, dan mudah-mudahan CGP-nya yang sekarang nanti lulus hingga ceknya nggak ada. Kan masih CGP calon guru penggerak. Nah nanti setelah 6 bulan pelatihan ini ceknya hilang, ya, jadi guru penggerak. Saya juga begitu Bu, proses dari mulai CPP calon pengajar praktek dengan segala proses yang saya jalani dari awal hingga beberapa bulan, kalau tidak salah waktu itu akhirnya mendapat sertifikat. Alhamdulillah ceknya hilang, jadi tinggal PP pengajar praktek. Demikian ya dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah diskusi singkat dari saya, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran beserta PP Angkatan 6 PP Pengajar
Batik Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bersama mampu mewujudkan visi dan mampu untuk adanya prakarsa perubahan baru sehingga kemajuan sekolah kita itu dapat terasa dengan jelas. Dan mudah-mudahan dengan adanya seperti ini memberikan motivasi untuk Bapak Ibu guru untuk mendaftar di CGP angkatan berikutnya. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.